Kita semua pasti pernah patah hati. Begitupun saya. Ketika seseorang yang saya cintai, seseorang yang benar-benar saya harapkan menemani kehidupan saya kelak, pergi begitu saja dengan orang lain. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Adin Snur. Balik lagi dengan channel kesehatan mental dan juga psikologi ini. Oh iya, yang di depan tadi itu cuma ilustrasi loh ya. Teman-teman, kalian pasti udah baca topik obrolan kita pada kali ini kan ya. Ya ini kita akan ngobrolin tentang patah hati dan hal-hal yang berkaitan dengan itulah. Biasanya ketika kita ngobrolin tentang patah hati, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana sih cara agar kita bisa sembuh dari luka yang disebabkan oleh patah hati ini. Bagaimana sih caranya agar kita bisa cepat untuk move on? Kok aku udah putus bertahun-tahun tapi belum juga bisa move on ya? Masih kepikiran dia terus. Padahal mungkin sekarang kamu sudah menjalin sebuah hubungan dengan orang lain. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu. Oleh karena itu, tonton videonya sampai selesai karena dalam video ini kita akan bahas itu semuanya. Dan juga ini yang berdasarkan riset dari bukunya Guy Winch, How to Fix Broken Heart. So, let's get started. Ngobrolin tentang patah hati, kita semuanya pasti pernah mengalami yang namanya patah hati. Demikian pun diri saya pribadi, saya pernah mengalami yang namanya patah hati. Dan ini adalah hal yang normal, ini adalah hal yang wajar. Karena kita semuanya manusia kan ya, kita punya perasaan, kita punya emosi, bahkan kita punya banyak emosi. Yang mana emosi ini akan muncul ketika ada stimulus-stimulus tertentu yang memang memicunya untuk muncul. Ketika kita dikecewakan mungkin, kita akan menjadi sangat sedih, mungkin kita akan menjadi sangat hancur. Kepercayaan kita kepada dirinya pun akan ikutan hancur. Dan ini adalah respon yang wajar. Nah, akan menjadi tidak wajar ketika rasa sakit tersebut, rasa sedih tersebut kita alami secara terus-menerus hingga berkepanjangan. Menjadi tidak wajar ketika kita malah menjadi trauma dan juga menjadi takut untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang lain. Sama halnya seperti seseorang yang takut untuk menyeberang jalan raya contohnya. Mungkin di antara kita ada yang takut menyeberang jalan raya karena memang ada bahaya di sana. Cuma rasa takut terhadap bahaya tersebut itu seharusnya dijadikan sebuah pertimbangan agar apa? Agar kita menjadi lebih berhati-hati lagi ketika kita akan menyeberangi jalan raya tersebut. Kita akan tengok kanan dan kiri dulu. Kita nggak sembarangan aja gitu langsung nyebrang. Nggak. Justru itu rasa takut tersebut membuat kita agar kita lebih berhati-hati lagi. Nah, bahkan akan menjadi nggak wajar ketika rasa takut tersebut itu membuat kita menjadi benar-benar nggak berani sama sekali untuk nyebrang jalan raya. Itu nggak wajar namanya. Nah, patah hati pun demikian. Rasa sakit yang dimunculkan oleh patah hati ini seharusnya menjadi sebuah pembelajaran agar apa? Agar kita menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menjalin sebuah hubungan. Agar kita menjadi lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Bukan malah membuat kita menjadi takut, menjadi trauma, menjadi berbelok arah. Tahu kan ya maksudnya berbelok arah seperti apa? Menurut penelitian di buku ini, sebuah rasa dari patah hati ini sama sakitnya seperti rasa sakit fisik yang benar-benar sakit sehingga rasa sakitnya itu tidak tertahankan. Lalu levelnya dikurangi saja sedikit. Kalau kalian misalnya pernah sakit gigi ataupun sakit kepala, nah rasa sakit tersebut ditingkatkan sampai pada level yang tidak tertahankan. Lalu cukup dikurangi saja sedikit saja rasa sakit tersebut. Nah begitulah rasanya patah hati menurut buku ini. Nah cuma bedanya kalau sakit fisik ini biasanya ia nggak berkepanjangan. Sedangkan sakit hati atau patah hati ini cenderung berkepanjangan. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Kenapa bisa selama itu? Menariknya seperti ini teman-teman. Terkadang orang yang patah hati, ia tidak mau mengakui perasaan sakit yang sedang ia rasakan sebenarnya. Seseorang cenderung akan mengabaikan perasaan yang seharusnya ia rasakan saat itu. Seakan-akan semua baik-baik saja. Padahal yang namanya
hati, yang namanya perasaan, ini tidak bisa dibohongi kan ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita sebenarnya sudah dibentuk oleh kebudayaan kita seperti ini. Seakan-akan rasa sakit dari patah hati ini rasanya adalah invalid. Kenapa bisa invalid? Kalau kata dokter Jimmy mengistilahkan, ada yang namanya patah hati, ada juga patah-patah yang lainnya. Nah, ketika kita mengalami yang namanya patah-patah yang lainnya, misalnya patah tulang atau patah apa ya, misalnya patah tulang, maka orang-orang yang ada di lingkungan kita, dia akan care, dia akan peduli dengan kita. Mungkin ketika kita patah tulangnya, orang-orang di lingkungan kita akan datang menjenguk ke rumah kita dan juga mengatakan semoga cepat sembuh, banyakin istirahat, jangan masuk kerja dulu, jangan masuk sekolah dulu, dan lain sebagainya. Tapi berbeda ketika kita mengalami patah hati. Mungkin hampir tidak ada yang care dengan kita. Walaupun mungkin ada satu orang atau dua orang yang tahu bahwa kita sedang patah hati, teman kita misalnya, mereka pun hanya akan mengatakan, udahlah bro, masih banyak kok cewek yang lain, masih banyak kok cowok yang lain. Ah, masa gitu aja galau? Kalau memang jodoh, pasti nggak akan kemana kan? Pasti akan balik lagi. Sering sekali kita mengalami hal seperti ini, bukan? Seolah-olah rasa sakit yang dialami oleh orang yang patah hati ini adalah invalid. Sehingga seakan-akan orang yang mengalami patah hati ini adalah orang yang lemah. Oleh karena itu, agar tidak terlihat lemah, orang yang patah hati ini cenderung menutupi rasa sakitnya. Padahal sekedar bercerita, sekedar mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan kepada sahabatnya, itu sudah sangat melegakan, bukan? Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang mengalami patah hati. Bukan hanya karena permasalahan cinta saja, bisa dengan konteks yang lebih luas lagi, seperti kehilangan sesuatu yang berharga, keluarga, orang tua, hewan peliharaan, dan benda-benda berharga yang lainnya. Karena kehilangan ini kan sama-sama menyakitkan, sama-sama dapat membuat luka di dalam hati kita. Tapi ada yang menarik di bukunya How to Fix Broken Heart ini. Di buku ini, Guy Winch lebih memfokuskan pada dua jenis patah hati. Patah hati yang pertama adalah patah hati yang disebabkan oleh hubungan romantis ataupun hubungan percintaan. Dan patah hati yang kedua adalah patah hati akibat hilangnya hewan peliharaan yang sangat disayanginya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa Guy Winch lebih memfokuskan kepada dua hal ini, bukan kepada hal yang lainnya? Sebenarnya yang namanya kehilangan sesuatu yang disayangi, ini sama-sama menyakitkannya. Ini bisa memunculkan kesedihan yang sama-sama parahnya. Tetapi terkadang patah hati yang akibat kehilangan hewan peliharaan ini dianggap kurang penting oleh masyarakat kita. Mungkin ketika kita ada keluarga kita yang meninggal dunia, anak, orang tua, atau saudara kita, masyarakat di lingkungan kita mungkin akan memberikan dukungan dengan penuh kepada kita. Dia akan datang kepada kita untuk memberikan bela sungkawa, untuk memberikan cuti di pekerjaan misalnya, dan lain sebagainya. Mereka semuanya akan care. Tetapi berbeda ketika hewan peliharaan kita yang meninggal dunia misalnya, atau hilang entah kemana misalnya. Perlakuannya akan berbeda. Padahal rasa sakit dari patah hatinya, dari kehilangannya, ini bisa saja sama-sama sakitnya. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang mencintai sesuatu itu kan levelnya berbeda-beda. Ketika Anda mencintai hewan peliharaan Anda, mungkin levelnya biasa saja. Sehingga ketika Anda kehilangan hewan peliharaan tersebut, Anda juga akan merespon secara biasa saja. Tapi bagi orang-orang tertentu, maka dia akan merasakan duka yang sangat besar karena memang dia ada luapan emosi yang cukup besar di sana. Karena dia benar-benar menyayangi hewan peliharaan tersebut. Nah, demikianlah kenapa Guy Winch lebih memfokuskan kepada dua hal yang disebabkan patah hati ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara agar kita bisa menyembuhkan luka akibat patah hati ini, agar kita bisa move on dari patah hati tersebut? Nantikan video selanjutnya, insya Allah akan ada di part kedua tentang tips-tips bagaimana kita menyembuhkan luka akibat patah hati ini. So, demikian video pada hari ini. Saya Adin Snur dan salam mental sehat.